Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada pada saat ini. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan menu sarapan kita pada pagi hari ini bertemakan alami dan nikmati hingga terbukti. Alami dan nikmati hingga terbukti. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang kedua hingga yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji nama Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat menguatkan bagi setiap kita orang-orang percaya, amin. Dan kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari percaya akan hal ini? Apakah ada amin? Ada haleluya? Puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebab itu, dalam ayatnya yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut. Di sini ada diberikan contoh. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kami tidak akan takut. Mengapa di dalam ayatnya yang kedua dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa kita tidak takut? Karena Allah telah terbukti menjadi penolong dalam setiap kesesakan kita. Nah, saya sangat tertarik dengan kata terbukti ya. Terbukti artinya telah dapat dibuktikan. Dan kalau kita mau lihat, akarnya adalah dari kata bukti. Di dalam KBBI, bukti berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, atau keterangan nyata, atau tanda. Jadi saat kita berkata bahwa Tuhan terbukti sebagai penolong dalam kesesakan, itu artinya itu adalah peristiwa yang menyatakan kebenaran. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat tahu bahwa Tuhan terbukti menjadi penolong dalam kesesakan dalam setiap kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya tidak datar-datar saja ya. Pasti ada banyak hal yang kita alami. Mungkin ada persoalan, pergumulan, masalah yang harus kita lewati. Tapi saya rindu kita sama-sama mau memandangnya dari perspektif yang berbeda. Jika mungkin selama ini kita melihat pergumulan kita, masalah kita sebagai suatu beban, mari kita mau lihat sama-sama itu sebagai kesempatan untuk Tuhan membuktikan siapa dirinya, untuk Tuhan menyatakan kuasanya, untuk Tuhan membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Kita bisa lihat bersama bahwa apapun yang kita hadapi, ya, saya tidak tahu, pasti kita semua punya persoalan, pergumulan masing-masing. Itu dapat menjadi pengalaman untuk membuktikan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bahwa dalam firman Tuhan dikatakan, sekalipun kita jatuh tapi tidak akan tergeletak. Dan kita hanya akan dapat mengalami itu bersama Tuhan jika kita mengalami kondisi-kondisi di mana kita nyaris jatuh. Contoh, Hagar dapat memanggil Tuhan sebagai El Roi kapan? Saat dia ditindas dan dia harus melarikan dirinya ke padang gurun. Maka di padang gurun dia memanggil Tuhan El Roi sebagai Allah yang melihat. Dan juga kita tahu sendiri cerita tentang Abraham. Bagaimana dia dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan, yang mungkin saat ini kita tahu sebagai Jehovah Jireh. Kalau kita bisa lihat, Abraham adalah seorang yang
sangat kaya, dia punya harta benda yang begitu banyak, dia punya budak, dia punya ternak yang begitu banyak. Tetapi seorang Abraham pun bisa berkata bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Kenapa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak segala sesuatu dapat dipenuhi oleh harta benda kita. Seperti halnya saat Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan memberikan domba jantan ya sebagai ganti. Dan saat seperti itu dia dapat berkata bahwa Allah menyediakan. Dan juga Samuel, dia dapat berkata bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Itu kapan? Itu saat bangsa Israel harus berperang melawan bangsa Filistin. Jika tidak ada peperangan, kita tidak akan merasakan pertolongan Tuhan. Jika tidak ada peperangan, kita tidak akan merasakan yang namanya kemenangan. Dan yang terakhir adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, kita tahu Ayub ya. Saya rindu kita sama-sama membaca dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5. Di sini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata yang Tuhan rindukan adalah apapun yang kita alami, biar kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin kita banyak mendengar kesaksian orang tentang pertolongan Tuhan. Kita bahkan membaca sendiri dalam firman Tuhan. Tapi itu akan sangat berbeda jika kita alami sendiri. Seorang Ayub dapat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hanya yang mengalami dapat mengakui siapa Tuhan. Hanya yang mengalami dapat mengenali siapa Tuhan. Sebab itu saya nggak tahu, mungkin sedang ada yang dalam masalah ekonomi, saya tidak tahu. Tapi di situ izinkan Tuhan untuk membuktikan siapa Dia, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Izinkan Tuhan untuk membuktikan Dia adalah Jehovah Rafa. Dia Allah yang dapat menyembuhkan. Mungkin ada yang sedang mengalami ketidakadilan. Mari kita izinkan Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Hakim yang adil. Bahwa Dia adalah Allah yang akan membela kita. Mungkin di saat ini ada yang sedang merasa bahwa hidupnya dalam lembah kekelaman. Izinkan Tuhan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia, bahwa Dia adalah sahabat sejati kita. Mari kita tidak fokuskan pandangan kita kepada masalah kita. Kita tidak fokuskan pandangan kita kepada pergumulan kita. Tapi mari kita sama-sama berkata, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau secara pribadi melalui kejadian ini. Tuhan, aku ingin melihat bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan semakin banyak yang kita alami, kita akan semakin diperkaya dengan pengalaman dengan Tuhan. Bukan diperkaya dengan hal-hal jasmani, tetapi pengalaman dengan Tuhan yang akan semakin membangun iman kita, semakin membuat kita terkagum akan Tuhan, yang membuat kita dapat berkata seperti dalam Mazmur 46 tadi, kami tidak akan takut. Kenapa? Tuhan telah terbukti menjadi penolong dalam kesesakan. Izinkan Tuhan untuk bekerja, izinkan Tuhan untuk buktikan pribadinya dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami. Sebab itu, apapun yang kita hadapi, beri ruang untuk Tuhan membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Bagaimana caranya? Kita percaya kepada Tuhan. Jangan coba andalkan diri kita sendiri. Jangan kita mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri. Beri ruang Tuhan untuk bekerja. Dan apapun yang kita hadapi, kenali Tuhan secara pribadi. Mungkin dalam penyakitmu, engkau dapat mengenal Dia adalah Jehovah Rafa, Dia penyembuh. Dalam kesesakanmu, engkau akan tahu Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Mungkin tidak selalu materi yang disediakan, tapi terkadang Tuhan menyediakan kekuatan. Tuhan menyediakan semangat. Tuhan menyediakan sukacita, damai sejahtera dalam melewati badai tersebut. Amin. Jadi, setiap pengalaman dalam hidup kita, mari bersama-sama dengan Tuhan
kita alami dan nikmati hingga terbukti bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan biarlah kita semakin mengenali Tuhan Yesus secara pribadi. Puji Tuhan, kiranya ini dapat memberkati kita sepanjang hari. Dan saya berharap bahwa kita dapat sama-sama mengalami dan menikmati hingga terbukti bahwa firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.